Sangat banyak pelajaran yang akan kita dapatkan dari game ini. Inilah yang membuat partai ini partai istimewa. Pertemuan Pragnananda menghadapi Richard Rapport yang juga di-request cukup banyak oleh kawan-kawan menunjukkan bagaimana dari posisi menang kalah, lalu juga dari posisi kalah lalu menang. Dan mari langsung kita simak Pragnananda Putih memulangkah dengan D4, dibalas kuda ke F6, C4, lalu G6, kuda ke C3, dan gajah ke G7 sehingga di papan Kings Indian Defense. Pion ke 4 berlanjut dengan D6 dibalas H3 dengan juga variasi H3 mencegah kuda dan gajah ke depan menempati G4. Ini dinamakan dengan Makogonov variation. Rokade dilanjutkan pengamanan, lalu gajah ke E3, kuda ke C6, dan D5 saat ini menyerang juga sentral menyerang kuda. Kuda ke E5 berlanjut dan F4 lagi-lagi juga mengusir kuda. Kuda mundur ke D7 dan kuda ke E2 berlanjut. C6 saat ini Richard Rapport, kuda ke G3 membuka juga diagonal gajah. Pada permainan sebelumnya dimainkan pernah yaitu dengan pion ke H5 dan pada kesempatan ini Richard Rapport memilih kuda ke E8 justru mundur teman-teman, dan ini adalah langkah novelty sehingga setelah langkah ke-10 ini kita baru memiliki part yang baru. Bagaimana Pragnananda merespon? Gajah ke E2 dimainkan. Pion ke E6 langsung juga menyerang sentral. Lalu pertukaran pion terjadi. Pion F menerima membuka juga benteng. Dan H4 inisiatif membongkar dari sayap raja. Gajah ke F6 dimainkan. Lalu gajah ke D3. Dan kuda ke C5 menyerang juga gajah. Dan pada posisi ini langsung juga gajah mundur ke C2. Sebelumnya teman-teman kita melangkah lebih jauh, kita coba bahas di posisi ini. Salah satu opsi yang cukup menarik, bagaimana jika dipilih dengan gajah menerima pion. Mengapa ini tidak dipilih teman-teman? Karena cukup berbahaya. Karena menteri akan ke G4 yang dirancang oleh Pragnananda. Gajah mundur, E5 mengusir, apabila ke G7, di sini dapat sebuah kombinasi yang cukup menarik. Anda pause video ini, lihat dengan seksama posisi ini, apa kira-kira langkah yang bisa dimainkan oleh putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion H7, langkah brilian pengorbanan. Diterima membawa gajah memukul pion skak, raja berpindah, menteri memukul pion E6 skak, raja ke H8, menteri ke H3 skak, raja kembali, menteri ke H7 adalah skakmat, kombinasi menteri dan gajah melakukan skakmat. Dan oleh karena itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi dipilih yaitu dengan kuda ke C5 dan gajah mundur. Apa yang bisa dimainkan lebih baik? Dibahas juga teman-teman dengan gajah memukul kuda. Dengan ide membuka memang file menteri, maka E5 bisa terjadi. Gajah mundur, langkah selanjutnya membuka juga ruang bagi kuda, pion dapat melaju ke depan, secara komputer pun putih lebih baik. Tetapi Pragnananda masih menginginkan untuk gajah di atas papan, ia memundurkan juga gajah. Maka menteri ke A5 dan menteri ke D2 mensupport juga kuda melepaskan juga menghindari pinon. Berlanjut menteri ke B4 mengancam pion dan rokade sayap menteri juga mensupport pion. Rokade secara berseberangan, permainan akan berlangsung agresif. Menteri menerima pion saat ini, lalu H5 menyerang dari sayap raja. B5 juga hitam mencoba menyerang dari sayap menteri, dan E5 berlanjut mengusir gajah. Pertukaran terjadi, gajah juga langsung memukul kuda. Menteri menerima, kuda ke sentral memforking menteri dan gajah. Menteri tentunya mundur ke E7, kuda menerima gajah skak, pertukaran, dan G3 saat ini simple mensupport pion ke depan. Pertukaran lagi-lagi pion terjadi, pion langsung juga pion H menerima pion G membuka file H. Pion F memukul pion G mempersiapkan juga counter attack promosi. Dan bagaimana putih atau Pragnananda melanjutkan? Apabila diterima pion teman-teman, maka raja akan mengamankan diri di H8. Opsi terbaik G7 dipilih dan benteng ke F7. Kita akan bahas satu persatu. Ada dua kemungkinan yang cukup besar. Yang pertama, kuda menerima, maka tetap gajah memukul pion H7 skak. Raja ke F7. Di sini apabila langsung dilakukan skak oleh benteng, kuda dapat menutup. Terlebih dahulu kuda akan ke E4. Menteri menghindar, maka kuda ke G5 skak. Raja berpindah, gajah juga melakukan skak. Kita lihat benteng menutup, benteng ke H8 skak, menteri menutup, menteri ke 8 adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang terjadi. Dan pilihan yang kedua yang cukup logis, tidak kuda menerima, melainkan yaitu dengan menteri
Jika hal ini terjadi tetap juga dimakan teman-teman. Di sini raja berpindah, benteng baru melakukan skak, kuda menutup, kuda juga langsung memanfaatkan pinang dari kuda. Raja menghindar, di sini menteri melakukan skak. Apabila berpindah ke E8 langsung skakmat juga, yaitu menteri di 8 ke F7 melakukan skak. Di sini raja kembali, maka kuda ke D6. Hasilnya justru skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang bisa terjadi. Dan kita kembali. Di dalam posisi Richard Rapport memilih dengan benteng ke F7, maka benteng menerima pion. Lagi-lagi kombinasi yang menarik yang dimainkan Pragnananda. E5 dimainkan langkah yang menarik membuka diagonal gajah, maka dilakukan skak. Raja menerima pion, benteng menerima kuda, dan menteri ke F4 menawarkan menteri. Disinilah posisi kritikal, benteng ke H1 mencoba juga melakukan counter attack ke depan, langsung juga ke H8 melakukan skak ke depan, menghentikan juga pion. Akan tetapi ini langkah meragukan teman-teman. Di dalam posisi seperti ini bahwa menteri memukul menteri sebuah pilihan dengan ide benteng baru saat ini ke D8. Apabila gajah ke B7, di sini tidak langsung benteng juga memukul benteng karena pion sangat berbahaya ke depan, tetapi benteng ke G8 skak. Raja berpindah, tetap dilakukan skak. Raja berpindah, gajah melakukan skak. Apabila ke H4 langsung skakmat satu langkah, benteng ke H6. Apabila pion menutup, maka pion juga akan tumbang. Keunggulan pun masih bagi putih karena jelas unggul perwira. Namun rupanya teman-teman yang jadi pembeda dimainkan tidak diterima menteri, tetapi dengan benteng ke H1 maka menteri memukul menteri, pertukaran benteng juga melakukan skak. Kita lihat teman-teman, apabila ke petak terang gajah akan melakukan skak, membuka benteng mengancam benteng. Di sini raja ke E3. Yang pertama, mengapa tidak tetap dilindungi gajah? Dimakan tetap teman-teman karena dilakukan skak membuka akses benteng mengancam benteng. Oke, tentunya opsi terbaik masih dilakukan oleh Pragnananda raja ke E3. Di sini benteng memukul gajah dan benteng ke H8 untuk ke depan mengancam gajah, melakukan juga skak ke depan. Sebelumnya teman-teman bahwa menerima juga pion sebuah pilihan. Apabila benteng ke H2 ditolak saja pertukaran, maka di sini benteng dapat ke E8, raja ke F7 ke D8 dan masih cukup sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan dengan benteng ke H8, maka Anda pause video ini teman-teman, apa satu-satunya kemenangan langkah yang dipilih oleh Richard Rapport di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah kunci itu, yaitu dengan gajah G6. Mengapa sangat penting? Karena menjaga petak penting G8 tidak ada melakukan skak. Di sini benteng juga menerima benteng. Karena apapun dimainkan, semisalkan menerima gajah, maka simpel benteng memukul benteng, pion akan promosi. Benteng menerima pion, maka G2 dilakukan skak. Apabila advance, kuda akan melakukan skak. Waktu mensupport benteng akan menjauh saat ini, sehingga tidak bisa lagi dilakukan juga skak dan tidak bisa lagi menghentikan pion karena dimakan saja. Dan kita kembali masih dicoba tentunya, yaitu dengan benteng memukul benteng. Maka setelah simple G2, di sini juga Pragnananda menyerah teman-teman. Kita lihat sebelumnya dari posisi menang bisa kalah hanya kesalahan beberapa langkah. Di dalam posisi ini mengapa menyerah? Karena kuda misalkan menghentikan pion, dimakan saja kuda ini, maka pion bebas promosi. Sangat-sangat menarik, di mana gajah yang ada di E6 tetap juga solid menjaga petak penting peta G8. Berikut akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Pragnananda 81,7% dan Richard Rapport 85,4%. Dan tentunya jika suka, dukung kami dengan cara like dan juga pada layar teman-teman. Saksikan video menarik yang bisa Anda simak yang juga merupakan ilmu yang sangat menarik. Catur Yes Indonesia Jaya, Catur Talk Indonesia, keep sharing and keep loving. Bye-bye.